Bismillah, assalamualaikum. Terima kasih masih di Fakta Sejarah dalam kisah Jampi-Jampi Cinta yang Membusuk tentang seorang istri, sebut saja Yuni, yang merasa tak lagi menarik di mata suaminya yang bernama Bram. Yuni mulai dihantui ketakutan akan kehilangan rumah tangganya. Ia mendengar kabar bahwa Bram bertemu dengan mantan sekretarisnya, seorang perempuan muda yang dulu pernah dekat dengannya. Ketakutan berubah menjadi obsesi, dan dalam keputusasaan, Yuni mencari jalan pintas. Pergi ke seorang dukun untuk memastikan cintanya tetap utuh. Dukun itu memberi jambi-jambi berbentuk media makanan yang harus diberikan kepada Bram secara rutin. Awalnya semuanya terasa berhasil. Bram kembali mesra, bahkan terobsesi dengan Yuni. Namun lambat laun sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Bram mulai berperilaku aneh. Dia sering memanggil nama Yuni meskipun istrinya sedang berdiri di hadapannya, seolah-olah ada dua Yuni dalam hidupnya. Kadang-kadang Bram bahkan menatap Yuni dengan mata kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Malam-malam mereka dipenuhi bisikan-bisikan asing, bayangan hitam yang berkeliaran di kamar, dan ketakutan yang semakin nyata. Saat Yuni kembali ke dukun untuk meminta bantuan, sang dukun justru tertawa. Jambi-jambi itu bukan hanya mengikat cinta, tapi juga mengundang ruh lain ke dalam hidup kalian. Apa sebenarnya yang sudah Yuni lakukan dan apa yang tidak diketahui? Dan apakah Bram benar-benar masih manusia atau sesuatu yang lain sudah mengambil alih tubuhnya? Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Pintu rumah terbuka pelan, menimbulkan bunyi decitan kecil yang mengisi keheningan. Kriat. Yuni menoleh ke arah jam dinding. Hampir pukul 1 pagi. Lagi-lagi Bram pulang terlambat. Dari dapur, Yuni memperhatikan suaminya yang baru masuk rumah. Aroma parfum asing samar-samar tercium dari tubuhnya, bercampur dengan bau alkohol. Bukan pertama kalinya. Sudah beberapa bulan ini kebiasaan Bram berubah. Dulu, sesibuk apapun dia bekerja, Bram selalu pulang sebelum jam 10 malam dan menyempatkan diri untuk makan malam bersamanya. Tapi sekarang, tidak ada lagi obrolan hangat, tidak ada lagi kecupan ringan sebelum tidur. Bram berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun, seolah Yuni hanyalah bayangan di sudut rumah. "Mas, udah makan belum?" Yuni mencoba bertanya dengan suara yang dikontrol lembut, meski dadanya terasa sesak. Bram tidak menjawab, hanya membuka kulkas, mengambil sebotol air mineral, lalu meneguknya dengan cepat. Yuni memperhatikan ekspresi suaminya. Wajah Bram tampak lelah, tapi bukan jenis kelelahan karena bekerja keras. Matanya kosong, ada guratan ketidakpedulian yang membuat Yuni merasa asing. "Mas, ngapain masih bangun jam segini?" Akhirnya Bram bersuara, tapi bukan dengan nada yang Yuni harapkan. Dingin, datar, seolah keberadaannya mengganggu. Yuni terdiam. Pertanyaan itu seharusnya menjadi miliknya, bukan untuknya. "Aku nungguin kamu pulang, Mas," jawabnya lirih. Bram menghela nafas panjang, lalu berlalu ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Yuni masih berdiri di dapur, menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang perlahan menjauhkan mereka. Pagi harinya, Yuni berdiri di depan cermin, mengamati pantulan dirinya. Umurnya memang sudah melewati kepala 3, tapi dulu Bram tak pernah mempersoalkan itu. Kulitnya mungkin tak sekenyal dulu, tubuhnya tak seindah saat mereka pertama kali menikah. Setelah melahirkan 2 anak, tubuhnya berubah. Tapi apakah itu alasan Bram menjauh? Ia ingat, dulu Bram selalu berkata bahwa dia mencintai Yuni apa adanya, bahwa kecantikan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal kebersamaan, kebahagiaan. Tapi kebahagiaan macam apa yang tersisa sekarang? Saat Yuni menemani anak-anak sarapan pagi, Bram sudah siap berangkat kerja. Ia tampak rapi dengan kemeja birunya, tampan seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia tak lagi memandang Yuni seperti dulu. Tidak ada senyum, tidak ada belayan. Saat ia berdiri di depan pintu, Yuni memberanikan diri bertanya, "Pulang jam berapa nanti, Mas?"
Bram meliriknya sekilas, lalu menjawab pendek. Lihat aja nanti. Jawaban yang terlalu singkat, terlalu menggantung. Lalu pintu tertutup dan Yuni kembali ditinggalkan dalam sepi. Siang itu, Yuni memutuskan keluar rumah. Ia ingin mencari udara segar, mungkin bertemu teman-temannya di arisan. Meski hatinya sedang tidak baik, ia berusaha tetap tersenyum dan berbasa-basi. Namun, percakapan di meja arisan malah menambah beban pikirannya. Kalian dengar gak? Bram, suaminya Yuni, ketemu sama mantan sekretarisnya minggu lalu loh, bisik seorang perempuan di sudut meja. Yuni yang sedang menuang teh langsung berhenti, matanya menajam, mencoba memahami apa yang barusan ia dengar. Serius? Saut yang lain. Ya, katanya mereka makan bareng di restoran dekat kantornya. Jantung Yuni mencelos, perutnya mendadak terasa mual. Dia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa mereka pasti salah dengar. Tapi semua perubahan Bram belakangan ini membuatnya tidak bisa lagi berpegang pada keyakinannya sendiri. Bram memang aneh belakangan ini. Suara seorang teman lain membuatnya semakin ingin menghilang. Yuni menelan ludah. Ia merasa seolah dunia di sekitarnya mulai retak. Malamnya, Yuni mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya gosip. Mungkin Bram memang sibuk, bukan karena wanita lain. Tapi ketika Bram pulang, ia semakin merasa asing dengan laki-laki yang dulu begitu ia cintai. Apa aku sudah tidak menarik lagi? Yuni memberanikan diri bertanya saat Bram sedang berganti baju. Bram menoleh sekilas, lalu tertawa kecil. Tapi tawa itu terdengar mengejek. Kamu kenapa sih? Selalu mikirin hal gak penting. Ini penting buat aku, Mas. Suara Yuni mulai bergetar. Bram menghela nafas panjang, lalu berjalan mendekatinya. Tatapannya tajam, dingin, seakan kata-kata Yuni tidak ada artinya. Yuni, katanya pelan tapi menusuk. Kalau kamu mau terlihat menarik, ya coba rawat diri lah, jangan cuma urus rumah terus. Seolah pukulan menghantam dada Yuni. Matanya panas, tapi ia menahan diri untuk tidak menangis di hadapan Bram. Ia berusaha keras untuk tetap berdiri tegak, meskipun hatinya sudah runtuh. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Yuni tidur dengan punggung menghadap Bram. Bukan karena marah, tapi karena ia takut jika melihat wajah suaminya. Air matanya tak akan bisa berhenti. Namun ia tidak tahu bahwa rasa sakitnya itu akan membawanya pada jalan yang lebih gelap. Jalan yang harusnya tidak ia tempuh. Malam itu, Yuni duduk di dalam mobilnya yang diparkir agak jauh dari sebuah restoran mewah di pusat kota. Tangannya gemetar. Matanya terpaku pada sosok di balik jendela kaca restoran. Di sana, di salah satu meja paling nyaman, Bram duduk dengan seorang perempuan. Wanita itu muda, jauh lebih muda darinya. Rambutnya lurus sebahu, wajahnya cantik dengan senyum yang tampak selalu terjaga. Seketika Yuni merasa dirinya semakin tua, semakin lusuh. Bram tertawa, wajahnya terlihat begitu santai, seolah tak ada beban, tidak seperti di rumah. Lalu perempuan itu menyentuh lengannya dengan lembut. Bram tidak menepis. Jantung Yuni mencelos. Matanya panas, dadanya sesak. Hatinya berteriak ingin mendekat dan mengembaskan meja itu. Tapi ia tidak bisa. Tangannya hanya menggenggam erat kemudi mobil. Berusaha menahan diri. Bibirnya bergetar, mencoba mencari alasan. Mungkin ini hanya urusan kerja. Mungkin tidak seperti yang aku pikirkan. Tapi semua pikiran itu buyar saat melihat Bram meraih tangan perempuan itu dan menggenggamnya sebentar sebelum akhirnya melepaskan. Air mata Yuni jatuh tanpa bisa ia tahan. Dia mengalihkan pandangan, menatap bayangannya sendiri di kaca spion. Matanya sembab, wajahnya kuyuh, dan rambut yang mulai kusut karena air mata yang mengalir. Ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar cemburu. Ini rasa takut, takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut bahwa ia tak lagi berarti bagi suaminya. Sementara itu, sepanjang malam, Yuni tak bisa tidur. Bayangan Bram dan perempuan itu terus menghantuinya. Ia ingin bertanya langsung, ingin meminta kejujuran dari suaminya. Tapi, di dalam hati kecilnya, ia tahu Bram hanya akan mengelak. Pagi harinya, Yuni duduk di meja makan, menatap piringnya yang tak tersentuh. Saat Bram turun dari kamar, berpakaian rapi, dan siap berangkat kerja,
Yuni mencoba mengumpulkan keberanian. Kemarin malam kamu kemana, Mas? Bram berhenti sejenak, tapi lalu mengambil gelas kopi dengan santai. Lembur, jawabnya singkat. Yuni menggigit bibirnya. Ada kemarahan yang mulai naik ke dadanya, tapi ia menahannya. Sendirian, Mas, lemburnya? Tanyanya lagi. Bram meliriknya, lalu tersenyum kecil seolah mengejek. Kamu curiga? Yuni terdiam. Bram mendekat lalu mencium keningnya sekilas sebelum berbisik. Jangan berlebihan, Yun. Jangan jadi istri yang menyebalkan. Lalu ia pergi dan Yuni kembali ditinggalkan dalam kehancuran. Sore itu Yuni duduk di sebuah kafe dengan seorang teman lamanya, Rina. Mereka sudah lama tak bertemu, tapi Rina selalu tahu bagaimana membaca ekspresi Yuni. Kamu kenapa sih, Yun? Mukamu gak pernah cemas ini. Yuni terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Aku takut, Rin. Takut kehilangan Bram. Rina mengernyit. Maksudmu? Yuni menatap meja, ragu sejenak, sebelum akhirnya berkata pelan. Aku rasa dia selingkuh. Rina menghela nafas panjang. Kamu yakin, Yun? Yuni mengangguk. Aku lihat sendiri. Rina terdiam beberapa saat, lalu ia mencondongkan tubuhnya ke depan, berbicara dengan suara yang lebih pelan. Kamu benar-benar tidak terluka atau malah benci sama Bram? Malah kamu sekarang gak mau kehilangan dia? Yuni menatap Rina dengan mata berkaca-kaca. Tentu saja aku takut kehilangan dia. Rina tersenyum samar, lalu berkata, kalau kamu gitu, kamu harus berjuang. Berjuang gimana, Rin? Dengerin aku, Yun, bisik Rina. Aku tahu seseorang yang bisa bantu kamu. Yuni mengerutkan kening. Bantu apa? Siapa? Rina menatap Yuni dengan serius, lalu berkata pelan. Seseorang dukun yang tahu hal-hal yang kayak gitulah, buat mempererat cinta gitu. Yuni terdiam, jantungnya berdegup kencang. Kamu bercanda kan, Rin? Aku gak bercanda, Yun, Rina meyakinkan. Aku tahu ini terdengar gila, tapi dia bisa bantu kamu kok. Dia bisa bikin Bram kembali ke kamu sepenuhnya. Yuni merasa jantungnya mencelos. Ia ingin tertawa, ingin menolak mentah-mentah, tapi bayangan Bram menggenggam tangan perempuan itu kembali muncul di benaknya. Bayangan suaminya yang semakin jauh, semakin dingin. Yuni menggigit bibirnya. Yun, kamu gak mau kehilangan dia kan? Rina menekan. Yuni terdiam lama, sebelum akhirnya menggeleng. Dan saat itu ia tahu, keputusannya akan membawanya ke jalan yang gelap. Di sisi lain, malam semakin larut ketika Yuni tiba di sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Jalanan tanah yang sempit dan gelap terasa semakin mencekam dengan suara jangkrik yang bersaut-sautan. Cahaya purnama samar-samar menerangi rumah-rumah tua yang berdiri di sepanjang jalan setapak. Mobilnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang terlihat lebih tua dibandingkan rumah-rumah lain di desa itu. Pagar kayunya sudah lapuk, dan di depan pintu terdapat gantungan janur kuning yang melambai pelan tertiup angin. Yuni menggenggam tas tangannya erat. Apakah aku benar-benar harus melakukan ini? Namun bayangan Bram dan perempuan itu kembali menghantui pikirannya. Ia tak punya pilihan lain. Ia mengetuk pintu 3 kali sesuai instruksi Rina. Tak lama kemudian pintu terbuka dan di baliknya berdiri seorang wanita tua dengan rambut panjang beruban. Matanya tajam, wajahnya penuh garis-garis usia. Namun ada sesuatu yang menakutkan di balik tatapan itu. Apa yang harus aku bantu? Suara wanita itu lirih, nyaris berbisik. Yuni tercekat. Masuklah dulu, perintahnya, lalu berbalik. Dengan langkah ragu, Yuni melangkah masuk ke dalam rumah yang diterangi cahaya temaram dari lampu minyak. Bau dupa menyengat bercampur dengan aroma aneh yang sulit Yuni deskripsikan. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kayu tua. Di atasnya berjejer botol-botol kaca berisi cairan berwarna kehijauan, serta sesajen berupa bunga, kemenyan, dan beberapa makanan yang tampak mengering. Wanita tua itu duduk di atas tikar pandan dan mengamati Yuni dari ujung kepala hingga kaki. Kamu datang dengan hati penuh luka, katanya pelan. Yuni menelan ludah. Saya butuh bantuan. Wanita tua itu, Mbok Sari, tersenyum samar, lalu mengangguk. Katakan, apa yang membuatmu datang ke tempat ini? Yuni meremas jemarinya. Suami saya, dia berubah.
Saya takut dia berpaling ke perempuan lain, Mbah. Mbok Sari tidak langsung menjawab. Ia justru mengambil secangkir air dan meniupnya perlahan, sebelum kemudian menyeruput sedikit. Kamu ingin dia kembali padamu dan kembali menyayangimu? Tanyanya akhirnya. Yuni mengangguk cepat. Mbok Sari menyipitkan matanya. Seberapa besar kamu mencintainya? Yuni menggigit bibir. Saya rela melakukan apa saja demi suami. Senyum Mbok Sari melebar, menampakkan giginya yang menguning. Bagus. Mbok Sari beranjak menuju lemari kayu di sudut ruangan. Tangannya yang keriput mengambil sebuah bungkusan daun pisang yang sudah diikat dengan benang merah. Ia membawanya kembali ke hadapan Yuni dan meletakkannya di meja. Ini adalah jampi-jampi yang harus kamu berikan kepada suamimu, katanya. Yuni menatap bungkusan itu dengan ragu. Apa ini? Ini makanan. Kamu bisa menjamurnya dengan masakan yang kamu buat. Pastikan dia memakannya setiap hari. Yuni mengernyit. Berapa lama saya harus memberikannya, Mbah? Mbok Sari tersenyum tipis. Selama kamu ingin dia tetap mencintaimu. Ada sesuatu dalam suara wanita tua itu yang membuat bulu kuduk Yuni meremang. Tapi ingat, lanjutnya, suaranya tiba-tiba lebih serius. Jangan pernah berhenti. Jika kamu berhenti di tengah jalan, efeknya bisa berbalik. Dada Yuni berdegup kencang. Maksudnya, Mbah? Mbok Sari menatapnya dalam-dalam. Jika kamu berhenti memberi jambi ini sebelum waktunya, cintanya bisa berubah menjadi kegilaan. Dia akan terobsesi dan hal-hal buruk bisa terjadi. Yuni terdiam. Tapi ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan pernikahannya. Apa ada efek samping lain, Mbah? Tanyanya, meskipun ia sudah tahu bahwa semua ilmu semacam ini pasti memiliki konsekuensi. Mbok Sari menyeringai. Semua yang berasal dari dunia ini ada bayarannya, Nduk. Tapi jika kamu cukup kuat, kamu tidak perlu takut, lakukanlah. Yuni menggenggam bungkusan itu erat. Berapa saya harus membayar mahar? Mbok Sari tertawa pelan. Aku tak butuh uang, tapi kamu harus membawa sesuatu sebagai tumbal kecil. Tumbal? Bukan nyawa, kata Mbok Sari. Aku hanya butuh selai rambut suamimu. Yuni terkejut. Ia terdengar, itu terdengar mudah sih, hanya selai rambut. Hanya rambut, Mbah? Mbok Sari mengangguk. Selai saja. Letakkan di atas makanannya sebelum kamu memberinya jambi pertama. Yuni berpikir sejenak. Ini terlalu sederhana. Tapi ia tidak mau berpikir terlalu banyak. Ia mengangguk. Baik, Mbah. Saat Yuni keluar dari rumah Mbok Sari, angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Namun ia menggenggam bungkusan itu erat, seolah itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Ia menghela nafas panjang. Ini akan berhasil. Ini harus berhasil. Saat mobilnya melaju kembali ke kota, Yuni merasa ada sesuatu yang mengikutinya dalam kegelapan. Namun ia tidak peduli. Ia sudah membuat keputusan dan tak ada jalan untuk mundur. Pagi itu, Yuni bangun dengan perasaan campur aduk. Semalam, ia telah menyajikan makanan pertama yang dicampur dengan jambi-jambi dari Mbok Sari untuk Bram. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya saat makan malam, menunggu tanda-tanda perubahan. Tetapi semuanya terasa biasa saja. Namun hari ini berbeda. Saat Yuni membuka matanya, Bram sudah duduk di tepi ranjang, menatapnya dalam-dalam. Sayang, suaranya lembut, tetapi tatapannya aneh. Yuni mengerjap. Kamu sudah bangun, Mas? Bram tersenyum. Aku ingin melihatmu lebih lama. Yuni tersenyum kecil. Biasanya Bram tak pernah seromantis ini. Ia selalu bangun terburu-buru dan langsung bersiap-siap ke kantor tanpa banyak bicara. Tapi hari ini, ia justru diam, duduk di sana, menatap Yuni dengan intensitas yang sedikit mengganggu. Yuni mengabaikan perasaan aneh yang mulai menyelinap dalam benaknya. Ia memilih untuk menikmati momen ini, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Sejak hari itu, Bram benar-benar berubah. Efeknya bekerja. Ia pulang tepat waktu, membawa bunga untuk Yuni, dan selalu memuji kecantikannya. Setiap kali mereka berbicara, suaminya seakan tak bisa lepas dari tatapannya. Bahkan setiap kali Yuni pergi ke dapur, Bram akan menyusul hanya untuk memeluknya dari belakang. Dulu aku bodoh, bisiknya. Aku hampir kehilanganmu. Yuni merasa hatinya hangat. Ini seperti mimpi yang menjadi nyata. Namun semakin hari,
sesuatu terasa berlebihan. Minggu pertama setelah ritual jampi-jampi, Bram hampir tidak pernah meninggalkan rumah. Saat Yuni hendak pergi ke salon, Bram menahannya. "Kamu gak perlu pergi sayang, tetap di rumah aja ya bareng aku." "Tapi aku cuma sebentar mas. Kalau kamu mau perawatan, aku bisa bayar orang untuk datang ke sini kok," kata Bram tersenyum. "Aku cuma gak mau jauh dari kamu." Yuni tertawa kecil menganggapnya sebagai bentuk perhatian. Namun besoknya ketika ia hendak belanja ke supermarket, Bram menatapnya dengan ekspresi aneh. "Kamu mau pergi lagi?" "Hanya sebentar mas." "Aku ikut sayang." Yuni mengernyit. "Aku bisa sendiri kok lagi pula." "Aku ikut," potong Bram dengan nada tegas. Dan benar saja, sepanjang perjalanan Bram terus menggenggam tangan Yuni erat, bahkan saat mereka hanya berjalan di lorong supermarket. Saat seorang kasir pria tersenyum ramah padanya, Bram menatap kasir itu dengan tatapan dingin yang hampir mengancam dan mengintimidasi. Yuni mulai merasa ada yang tidak beres. Namun, semua semakin jelas ketika suatu malam Yuni terbangun dan mendapati Bram duduk di lantai kamar tidur, menatapnya tanpa berkedip. Darahnya langsung berdesir. "Mas," suaminya tersenyum lebar, terlalu lebar. "Aku gak bisa tidur kalau gak lihat kamu." Jantung Yuni berdebar kencang. Apa yang terjadi dengan suaminya? Hari-hari berikutnya, Bram semakin obsesif. Ia selalu ingin Yuni berada dalam jangkauannya. Saat Yuni sedang memasak, Bram akan duduk di meja dapur, memperhatikannya dengan tatapan tak berkedip. Jika Yuni pergi ke kamar mandi terlalu lama, Bram mengetuk pintu berkali-kali. "Yuni, kamu di dalam kan?" "Iya mas, aku lagi mandi." "Kok lama banget sih Yun?" "Sebentar lagi keluar mas." Namun hanya beberapa detik setelah itu Bram kembali mengetuk. "Sayang, aku butuh kamu." Ini bukan perhatian, ini kecanduan. Dan yang lebih mengerikan, setiap malam Yuni mulai mendengar suaminya berbicara sendiri. Awalnya ia mengira Bram berbicara dalam tidurnya. Namun suatu malam Yuni terbangun dan melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Bram duduk di sisi tempat tidur, berbisik ke udara kosong. "Dia milikku, milikku, milikku." Malam itu untuk pertama kalinya Yuni merasakan ketakutan yang nyata. Di sisi lain, suara itu datang lagi. Yuni terbangun di tengah malam karena mendengar suara Bram berbicara. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia bisa merasakan udara di dalam kamar menjadi lebih dingin. Dengan hati-hati, Yuni menoleh ke sisi tempat tidur dan menyadari bahwa Bram tidak ada di sana. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menajamkan telinga. Dari luar kamar, samar-samar terdengar suara bisikan pelan. Dengan langkah hati-hati, Yuni turun dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang tamu. Di sana, dalam cahaya temaram, ia melihat suaminya berdiri di depan cermin besar, berbisik, "Jangan ambil dia dariku." Yuni menahan nafas. Cermin itu hanya memantulkan bayangan Bram, tetapi ada sesuatu yang aneh. Tatapan Bram kosong, seolah-olah ia sedang berbicara dengan sesuatu di dalam cermin. Dengan tubuh gemetar, Yuni mendekat. "Mas." Suaminya berhenti berbisik. Ia menoleh perlahan, wajahnya pucat. "Kamu gak boleh pergi." Suaranya serak, matanya merah. Yuni menelan ludah. "Aku gak akan pergi mas." Bram memiringkan kepalanya, lalu tersenyum kecil. Bagus." Namun sebelum Yuni bisa berkata apa-apa, Bram tiba-tiba meraih tangannya dengan sangat erat. "Kamu gak boleh ninggalin aku Yuni." Suaranya bukan seperti Bram yang dulu. Dan di dalam cermin, Yuni bersumpah ia melihat sesuatu berdiri di belakang suaminya. Sesuatu yang hitam dengan mata merah menyala. Dan ia berbisik pelan, "Dia sudah milikku." Di lain waktu, Yuni duduk di meja makan, memperhatikan Bram yang sedang mengaduk teh di depannya. Tangannya gemetar, dan setiap kali ia mengangkat cangkirnya, nadinya tampak menonjol di kulitnya yang semakin pucat. "Mas, kamu gak apa-apa kan?" tanya Yuni dengan nada cemas. Bram mendongak, tersenyum kecil. Tetapi senyum itu tidak lagi sehangat dulu. Wajahnya kuyup, lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas.
dan tulang pipinya tampak lebih menonjol. "Aku baik-baik saja sayang," gumamnya pelan, tapi suaranya nyaris seperti bisikan. Namun Yuni tahu itu bohong. Seminggu terakhir, tubuh Bram semakin lemah. Nafsu makannya berkurang drastis. Bahkan ia sering terbatuk-batuk tanpa sebab. Malam tadi Yuni sempat terbangun dan mendapati suaminya duduk di ranjang, berkeringat deras meskipun udara di kamar sangat dingin. Saat ia bertanya, Bram hanya menjawab dengan suara gemetar, "Aku mimpi lagi." "Mimpi apa, Mas?" Bram mengusap wajahnya dengan kasar. Matanya terlihat kosong. "Ada perempuan." Suaranya hampir tak terdengar. Bajunya putih, rambutnya panjang. Dia selalu berbisik di telingaku. Yuni merinding. "Apa yang dia bisikan?" Bram menggeleng. "Aku gak tahu, suaranya pelan-pelan, tapi aku selalu bangun dengan perasaan takut." Yuni menggenggam tangan suaminya yang dingin. "Ini cuma mimpi buruk, Mas. Mungkin kamu kecapean." Bram tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan dengan tatapan kosong. Dan sejak saat itu, mimpi buruknya semakin sering datang. Pagi itu, Yuni baru saja selesai menyiapkan sarapan ketika ia mendengar suara benda jatuh dari dalam kamar. Jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru berlari ke dalam dan melihat Bram berdiri di depan cermin. Nafasnya memburu, tangan kanannya masih gemetar setelah menjatuhkan gelas di lantai. "Mas, kamu kenapa, Mas?" Bram menoleh dengan ekspresi ketakutan. "Yuni, ada dua. Kamu siapa?" Yuni mengernyit. "Apa maksudnya, Mas? Aku ada dua." Bram menunjuk ke cermin dengan mata membelalak. "Tadi aku lihat kamu berdiri di belakangku, tapi kamu juga ada di sini." Yuni menelan ludah. Ia menoleh ke cermin, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan dirinya dan Bram. "Mas, gak ada siapa-siapa di sini selain kita." Bram menggeleng cepat, mundur beberapa langkah. "Aku tahu apa yang kulihat. Ada kamu, satu lagi di belakangku. Dia menatapku." Yuni mencoba mendekat, tetapi Bram tiba-tiba mundur lebih jauh. "Jangan mendekat." Suaminya terlihat sangat ketakutan. Yuni ingin menenangkannya, tetapi dalam hati, ia juga mulai diliputi ketakutan. Sesuatu sedang terjadi pada Bram, sesuatu yang semakin hari semakin buruk. Malam itu, Yuni terbangun karena suara langkah kaki di lantai kamar. Ia membuka mata perlahan, melihat sekeliling. Kamar mereka gelap, hanya ada cahaya samar dari lampu tidur di sudut ruangan. Bram tidak ada di sampingnya. Yuni duduk, jantungnya mulai berdetak cepat. "Mas?" Tidak ada jawaban. Tiba-tiba ia melihat sosok suaminya berdiri di dekat jendela, menghadap keluar. "Mas, kamu mau ngapain, Mas?" Bram tidak bergerak. Dengan hati-hati Yuni turun dari tempat tidur dan berjalan mendekatinya. Saat ia hampir menyentuh punggung suaminya, Bram tiba-tiba berbicara. "Dia ada di luar." Suara Bram pelan, hampir seperti bisikan. Yuni menoleh keluar jendela. Tidak ada siapa-siapa. "Siapa, Mas?" Bram menoleh pelan. Wajahnya terlihat semakin pucat. Matanya cekung, bibirnya kering. "Perempuan berbaju putih itu." Jantung Yuni hampir berhenti. Bram menatapnya dengan ekspresi kosong. "Aku bisa dengar dia. Dia selalu bilang sesuatu di telingaku." Yuni merasa bulu kuduknya meremang. Lalu Bram berbisik, suaranya gemetar. "Dia bilang aku gak akan bertahan lama." Malam itu Yuni tidak bisa tidur. Ia hanya bisa menatap Bram yang semakin terlihat seperti seseorang yang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Di lain hari, Yuni duduk gelisah di dalam angkot yang membawanya ke desa tempat Mbok Sari tinggal. Selama perjalanan, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Ia ingat bagaimana kondisi Bram semakin buruk setiap harinya. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya makin kurus, dan sorot matanya seperti orang yang kehilangan akal. Suaminya sudah bukan lagi Bram yang dulu. Kini ia sering bicara sendiri, menatap kosong ke arah sudut-sudut ruangan, dan menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti Yuni. Dan yang menakutkan, beberapa kali Yuni melihat sekilas sosok perempuan berbaju putih berdiri di dekat suaminya. Makhluk itu bukan dirinya. Yuni menggenggam erat tasnya. Ia harus menghentikan semua ini. Jika jambi-jambi itu yang menyebabkan keadaan Bram seperti ini, maka hanya Mbok Sari yang bisa membantunya menghentikan kutukan tersebut. Desa tempat Mbok Sari tinggal masih sama seperti terakhir kali Yuni datang, sepi, dikelilingi pepohonan rindang, dengan rumah-rumah kayu yang berdiri di antara kabut tipis.
Langkahnya terasa berat saat ia mengetuk pintu rumah dukun tua itu. Tak lama, suara gesekan kayu terdengar. Pintu terbuka perlahan dan Mbok Sari muncul dengan senyum penuh misteri di wajahnya. "Kembali lagi kau. Apa yang tidak beres dalam kehidupanmu?" tanyanya. Suaranya serak dan dalam. Yuni menelan ludah. "Saya mau menghentikan jambi-jambi itu, Mbok." Mendengar itu, Mbok Sari mendadak tertawa kecil. Tapi tawa itu terdengar aneh, seperti menertawakan kepanikan Yuni. "Kamu pikir jambi-jambi itu hanya untuk mengikat cinta?" Mbok Sari mendekat. Matanya yang redup menatap langsung ke dalam mata Yuni. "Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan." Yuni merasakan udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin. "Apa maksudnya, Mbok?" Mbok Sari menyeringai. "Jambi-jambi itu bukan hanya mengikat hati suamimu, tapi juga membuka jalan bagi sesuatu yang lain." Yuni merinding. "Sesuatu?" Mbok Sari mengangguk pelan. Roh yang menemani jambi-jambi itu kini sudah terikat dengannya. Dada Yuni terasa sesak. Jadi, Bram bukan hanya terkena pengaruh pelet, tapi juga dihantui oleh sesuatu. "Apa ada cara untuk menghentikannya, Mbok?" Suara Yuni bergetar. Mbok Sari tersenyum samar, tapi kali ini ada kilatan aneh di matanya. "Semua jambi punya harga, nak. Jika kau ingin mengakhirinya, kau harus siap menerima konsekuensinya." Yuni merasakan kakinya melemas. "Apa konsekuensinya, Mbok?" tanyanya hampir berbisik. Mbok Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap Yuni dengan tatapan penuh rahasia. Saat kembali ke rumah, Yuni langsung disambut suasana yang terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menggenggam kunci rumah erat-erat sebelum mendorong pintu masuk. Ruangan gelap. "Mas," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Yuni melangkah masuk, matanya menyapu ruang tamu yang tampak berantakan. Pintu kamar sedikit terbuka, memperlihatkan celah kecil ke dalam ruangan yang gelap. Saat ia berjalan mendekat, bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Di dalam kamar, di sisi tempat tidur, ia melihat sekilas sosok perempuan berbaju putih, berdiri membelakangi pintu. Yuni langsung mundur selangkah, nafasnya tercekat. Perempuan itu diam, tidak bergerak. Lalu dalam sekejap, sosok itu lenyap. Yuni hampir menjerit. "Tidak, ini pasti perasaanku saja." Gumamnya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun di dalam hati, ia tahu sesuatu sudah benar-benar salah di rumah ini. Yuni tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Ia buru-buru mengambil bungkusan jambi-jambi yang masih tersisa dari dalam lemari dapur. Bungkus kecil berisi makanan itu tampak mengering dan mengeluarkan bau aneh yang menyengat. Tanpa pikir panjang, Yuni membawa jambi-jambi itu ke halaman belakang, mengambil korek api dan menyalakan nyala kecil di selembar kertas. Api mulai membakar bungkusan itu. Asap tipis mengepul ke udara. Namun sebelum api benar-benar melahapnya, "Jangan, jangan!" Tiba-tiba suara berat Bram menggema dari belakangnya. Yuni menoleh, dan yang ia lihat membuatnya membeku. Bram berdiri di ambang pintu, matanya merah, wajahnya penuh amarah. Dengan gerakan cepat, ia menerjang Yuni, berusaha merebut jambi-jambi yang terbakar. "Jangan hilangkan dia!" teriaknya keras. Yuni terjatuh, tapi ia tetap menggenggam erat jambi-jambi itu, membiarkan api melahapnya lebih jauh. Bram mengamuk, matanya liar seperti orang kesurupan. Ia meraih tangan Yuni, mencengkeramnya kuat-kuat. Jangan bakar itu. Aku butuh dia. Yuni menangis ketakutan, tapi ia tetap membiarkan api membakar hingga jambi-jambi itu hanya tersisa abu. Bram menjerit kesakitan, lalu tubuhnya tiba-tiba melemas dan jatuh ke tanah. Yuni menghambur ke arahnya, mengguncang tubuh suaminya yang terkulai. Mas, sadarlah mas." Bram tidak menjawab. Matanya terbuka, menatap langit kosong. Dan dalam sorot matanya, Yuni melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan perempuan berbaju putih masih ada di sana, menatapnya dari balik mata suaminya sendiri. Setelah membakar jambi-jambi tersebut, malamnya Yuni terbangun karena suara gemerisik di dalam kamar. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin, tapi saat ia membuka mata, pemandangan di depannya membuatnya tercekat. Bram duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya condong ke depan, seolah sedang berbisik kepada seseorang yang tak terlihat. "Jangan pergi, aku akan bersamamu selamanya." Suara Bram terdengar parau, penuh kegelisahan. Jantung Yuni berdegup kencang. Ia menelan ludah.
mencoba menenangkan dirinya sebelum bertanya, "Mas, kamu bicara dengan siapa?" Bram perlahan menoleh ke arahnya. Mata itu bukan lagi mata suaminya. Pupilnya tampak lebih besar dan sorotnya kosong, namun penuh kegilaan. "Yuni?" Suara Bram terdengar ragu. Yuni mengerutkan kening. "Iya, ini aku." Bram menyipitkan matanya, menatapnya tajam, lalu ia tersenyum kecil. "Kau bukan Yuni? Yuni ada di sana." Darah Yuni berdesir. "Mas, apa maksudmu?" Bram tertawa kecil, namun tawa itu terdengar aneh. Ia berdiri berjalan perlahan ke arah Yuni, lalu berbisik di dekat telinganya, "Yuni yang asli sudah pergi, kamu hanya bayangan." Yuni langsung merinding dari ujung kepala hingga kaki. Sejak malam itu semuanya semakin tidak terkendali. Bram semakin sering berbicara sendiri, kadang terdengar seperti bisikan lembut, tetapi di lain waktu berubah menjadi gumaman marah, seperti sedang bertengkar dengan seseorang yang tak terlihat. Di malam-malam tertentu, suara tangisan lirih terdengar dari kamar tidur. Suara itu bukan suara Yuni. Ia pernah mencoba membangunkan Bram, berpikir mungkin suaminya menangis dalam tidur, tapi ketika ia menoleh, Bram tersenyum kepadanya dalam gelap tanpa berkedip. Yuni merasa seperti sedang tinggal dengan orang asing. Tiap malam ia tidur dalam ketakutan, selalu waspada kalau Bram tiba-tiba bangun dan melakukan sesuatu yang mengerikan. Siang itu saat Bram sedang tertidur lelap, Yuni mengambil sisa-sisa benda yang dulu diberikan oleh Mbok Sari. Bungkusan kain putih itu sudah kusam dan bau anyir samar masih tercium. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Potongan bunga melati layu yang bercampur dengan abu hitam, dan di bawah lapisan kain ada sesuatu yang lebih mengerikan. Sehelai rambut panjang yang tersimpul erat dengan benang merah. Yuni merasa mual. Ia pernah mendengar tentang ini. Dulu neneknya pernah bercerita bahwa media tertentu bisa digunakan untuk memanggil ruh, bukan hanya sekedar pelet biasa. Jambi-jambi ini bukan hanya tentang mengikat cinta Bram. Ada sesuatu yang ikut terundang, dan kini sesuatu itu tinggal di dalam rumah mereka. Dalam kebingungan dan keputusasaan, Yuni mengingat sesuatu. Dulu ibunya pernah menyebut nama seorang kiai di kota sebelah. Kiai itu dikenal sering membantu orang-orang yang terjerat ilmu hitam. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya Yuni pergi menemui sang kiai. Kiai Hasan adalah pria paruh baya dengan sorot mata yang tenang. Saat Yuni menceritakan semua yang terjadi, wajahnya berubah serius. "Apa yang kamu lakukan sangat berbahaya," katanya dengan nada rendah. "Pelet dengan bantuan makhluk halus selalu meminta imbalan, dan dalam kasus ini, suamimu telah menjadi jembatan bagi makhluk itu, dan kau telah melakukan transaksi yang terlarang." "Saya ingin menyelamatkan Bram, Pak Kiai, suami saya." Suara Yuni nyaris berbisik. "Saya rela melakukan apapun, Nyai." Kiai Hasan mengangguk. "Kita harus melakukan ritual pemutusan ikatan ini. Tapi peringatanku nak, proses ini tidak akan mudah. Harus sabar." Yuni mengangguk mantap. Apapun resikonya, ia tak bisa membiarkan Bram semakin terjerumus. Malam itu, Kiai Hasan datang ke rumah Yuni. Ia membawa beberapa santri dan peralatan untuk melakukan ruqyah. Saat ritual dimulai, Bram yang awalnya diam di pojok ruangan tiba-tiba berteriak histeris. "Jangan lakukan, jangan!" Matanya merah, urat-urat di lehernya menegang. Tubuhnya bergetar hebat, seperti menahan sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dirinya. Kiai Hasan mulai membacakan ayat suci. Bram meronta, tubuhnya melengkung dengan cara yang mustahil dilakukan manusia biasa. Dari tenggorokannya keluar suara yang bukan miliknya, serak, berat, dan menyeramkan. "Dia sudah jadi milikku, kalian tidak akan bisa mengambilnya." Ruangan terasa bergetar, lampu berkedip-kedip. Yuni menahan nafas, air matanya mengalir tanpa sadar. Kiai Hasan terus melanjutkan doanya. Semakin lama, suara yang keluar dari mulut Bram berubah menjadi jeritan menyakitkan. Lalu tiba-tiba, Bram jatuh tak sadarkan diri. Dan seketika ruangan menjadi sunyi. Yuni berlari ke arah suaminya, mengguncang tubuhnya. Mas, bangun mas." Laki-laki itu membuka matanya perlahan. Pupilnya kembali normal.
Tidak ada lagi sorot aneh di sana. Yuni, suaranya lemah. Yuni terisak, menggenggam tangannya erat. Bram sudah kembali. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.